Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizi, mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Kata pengantar, puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini dengan judul Kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Harapan saya semoga makalah ini menambah pengetahuan juga pengalaman bagi para pembaca dan bisa memperbaiki bentuk maupun isi makalah supaya dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebab keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin masih banyak kekurangan di dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Masyarakat 5.0 atau dianggap kedepannya sebagai Smart Society 5.0 adalah masa depan baru umat manusia menggunakan pemanfaatan teknologi pada berbagai aspek kehidupan. Masyarakat 5.0 yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bertujuan menyeimbangkan kemajuan teknologi menggunakan penyelesaian berbagai persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya secara terintegrasi. Big Data serta Internet of Things akan berubah bentuk menjadi kecerdasan buatan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat, serta karenanya akan menggantikan kebiasaan dan kehidupan pada berbagai aspek seperti kesehatan, finansial, mobilitas, maupun infrastruktur. Pada era ini, teknologi AI atau Artificial Intelligence makin dikembangkan yang bermuara pada lebih diperolehnya kemudahan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada rumusan masalah yaitu sesuai uraian latar belakang persoalan di atas dapat dirumuskan bagaimana cara kita untuk menghadapi perubahan-perubahan besar yang akan terjadi atau bahkan telah terjadi pada masa sekarang dan menjadi bagian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadi individu yang canggih dalam mengelola dan memanfaatkan data. Diharapkan kita menjadi lebih siap dalam merangkul masa depan sehingga bisa untuk berteman secara bertahan di revolusi industri 5.0. Tujuan masalahnya adalah pada era revolusi industri 5.0, kita dituntut untuk menjadi lebih pintar dalam berinovasi atau berkreasi ke depannya, supaya mendapatkan manfaat tertinggi dari teknologi baru yang terus berkembang. Bab yang kedua, pembahasan, yaitu kompetensi utama karir profesional di bidang IT era 5.0. Teknologi sebagai berita yang tak jarang diperbincangkan, apalagi pada era yang dianggap menjadi Society 5.0. Era ini dikatakan sebagai human-centered, di mana manusia bisa menyeimbangkan kemajuan teknologi yang luar biasa menggunakan kecerdasan buatan yang dikembangkan. Era ini menuntut untuk dapat kompeten serta siap dalam keterampilan. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dan sukses pada era Society 5.0 diantaranya adalah yang pertama ada critical thinking, yang kedua ada communication, yang ketiga ada planning and ways of working, yang keempat ada mental flexibility, yang lima ada self leadership, dan yang keenam ada teamwork effective. Dari pernyataan tersebut, semakin menguatkan bahwa kita akan menjadi pribadi yang berkualitas saat bisa mengembangkan pada kehidupan sehari-hari, apalagi di era yang serba canggih ini. Nah, penjelasannya yang pertama ada critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis merupakan kata yang seringkali kita jumpai dalam konteks proses kognitif. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua pola pikir, yaitu berpikir kritis dan berpikir kreatif. Contoh penerapan critical thinking bisa kita lihat pada suatu keputusan dari pandangan seseorang terhadap sebuah program untuk mengatasi persoalan kapasitas mengunjung ke sebuah kawasan pariwisata. Contohnya, seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak akan cuma melihat bagaimana program itu bekerja serta bisa memenuhi tujuannya, yakni menyelesaikan persoalan kapasitas pengunjung. Nah, berikutnya yang kedua ada communication. Komunikasi merupakan sebuah bagian penting yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate, yang artinya menyampaikan. Model penerapannya adalah komunikasi dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa batas tertentu atau disebut komunikasi verbal seperti berbicara, dua ruang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, dan lain-lain. Nah, berikutnya atau yang ketiga ada planning and ways of working. Perencanaan atau planning
secara umum merupakan suatu upaya dalam memilih banyak sekali hal yang hendak dicapai atau tujuan pada masa depan, dan juga untuk memilih beragam tahapan yang memang diperlukan demi mencapai tujuan tersebut. Contoh penerapannya yaitu sebuah perusahaan X bergerak di bidang game development. Perusahaan ini dibentuk demi tujuan memperoleh profit serta mengenalkan produk dalam negeri. Taktik yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan promosi dan membuat game menjadi lebih menarik dari segi jalan cerita, cara bermainnya yang simpel, dan juga grafik yang berkualitas. Nah, yang berikutnya, mental flexibility. Mental flexibility merupakan suatu kemampuan untuk merekonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan pada banyak hal, mirip respon impulsif terhadap tuntunan situasi yang selalu berubah secara radikal, serta juga salah satu cabang dari kemampuan kognitif dalam memikirkan sesuatu menggunakan cara yang berbeda. Jadi, mental flexibility ini adalah membuat seseorang berpikir dengan terbuka dalam menanggapi sesuatu menggunakan impulsif. Model penerapannya, jika sahabat baik Anda berhenti berbicara dengan Anda, flexibility mental membantu Anda memikirkan mengapa hal yang telah terjadi dan memilih kemungkinan alasan mengapa mereka tidak berbicara kepada Anda. Jika Anda menempatkan diri Anda pada situasi mereka dan memikirkan apa yang mungkin telah terjadi. Nah, berikutnya ada self-leadership. Self-leadership adalah keterampilan mengenal, mengidentifikasi, dan mengarahkan diri sendiri pada suatu capaian atau mencakup apa yang dituju. Ada dua aspek krusial pada self-leadership. Yang pertama ada self-awareness, artinya kemampuan diri untuk memahami serta menyadari nilai, kekuatan, kelemahan, kebutuhan emosional, dan kemampuan untuk memimpin. Contoh penerapannya ketika sakit perut saat menyadari bahwa kita lupa belajar untuk ujian penting. Nah, yang berikutnya ada self-management, kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan emosi, hasrat atau harapan, serta kapasitas pada pengambilan keputusan. Contoh penerapannya adalah saat diminta membuat keputusan penting dalam waktu yang singkat, karyawan yang memiliki kepercayaan diri, ia tidak akan tertekan karena situasi ini, sebab ia memahami bahwa jika mengevaluasi opsi dengan cermat, maka ia dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, berikutnya ada teamwork efektif. Efektivitas tim kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tim kerja yang efektif mempunyai rasa percaya diri dalam diri mereka. Mereka yang yakin dapat berhasil. Efektivitas tim kerja didasarkan pada hasil yang produktif dan kepuasan pribadi. Contoh penerapannya adalah terdapat karyawan yang senang dituntun dan diajari menjadi HR. Anda merupakan orang pertama yang berkenalan dengan para karyawan. Anda pun bisa membantu tim leader jika dia membutuhkan data serta informasi perihal karyawan, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan sebagainya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan karyawan yang produktif. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah mengacu pada ide perihal smart di era masyarakat 5.0, maka sekarang kita memahami kompetensi apa dan bagaimana tenaga yang harus dikembangkan. Namun demikian, akar permasalahannya hampir dipastikan sama, yaitu berawal dari masalah menghadapi era industri komunikasi 4.0, sehingga tidak berlebihan jika cara yang tepat masuk ke dalam masyarakat smart 5.0 adalah dengan mempersiapkan generasi muda kompeten, seperti yang disarankan atau dikatakan oleh Khairul Tanjung dalam Joni Hermana tahun 2018, mengingat saat ini mulai memasuki era Society 5.0. Diharapkan juga bisa untuk memanfaatkan teknologi secara baik dan bijaksana, mampu berpikir secara kreatif maupun kritis, supaya nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Saran dari saya adalah, dikarenakan konsep teknologi Society 5.0 ini yang masih belum bisa terrealisasikan secara utuh, sebaiknya negara lain atau negara kita tidak perlu terburu-buru mengejar konsep tersebut. Apalagi Indonesia masih mengejar ketertinggalan pada Society 4.0. Tentunya belum mampu diterima oleh masyarakat secara langsung. Sebaiknya negara yang ingin menerapkannya memberi pendidikan tentang konsep Society 5.0 dan memperbarui teknologi secara keseluruhan. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.